Dan untuk membahas apa sebenarnya alasan KPK mengajukan banding atas vonis Andi Narogong telah bergabung langsung dari gedung KPK bersama dengan saya, juru bicara KPK Febri Diansyah. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mas. Mas Febri, KPK mengajukan banding atas vonis Andi Narogong padahal vonis sudah dijatuhkan sama dengan tuntutan dari jaksa KPK. Penerapan hukum apa lagi yang dicari KPK di tingkat banding? Ya, kalau dilihat dari tuntutan dibandingkan dengan vonis, penjaranya sama dan beberapa hal juga sebenarnya sudah dikabulkan oleh hakim. Misalnya tentang justice kolaborator juga dikabulkan dan kita juga mendengar kontribusi dari terdakwa Andi Agustinus yang menguraikan panjang lebar tentang pengakuan keterlibatan dirinya dan juga keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan dari Setia Novanto juga dijelaskan di sana yang diproses dalam kasus terpisah. Untuk hal itu saya kira itu bukan menjadi perhatian KPK karena sudah cukup clear, pertimbangan hakim juga sama. Namun kami merasa perlu mencermati lebih lanjut terkait dengan penerapan hukum secara lebih rinci untuk pasal 2 dan pasal 3-nya. Dihubungkan dengan sejumlah pihak yang diduga bersama-sama melakukan korupsi KTP elektronik ini. Ini yang kita cermati dalam proses banding agar satu dengan yang lainnya, apakah Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus dan Setia Novanto yang sedang diproses saat ini, itu fakta-faktanya saling terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga penerapan hukumnya nanti lebih tepat. Itu yang menjadi perhatian bagi KPK dalam proses setelah kita menyatakan banding pada bulan Desember, akhir Desember 2017 yang lalu. Oke, Mas Febri, berarti dapat saya simpulkan bahwa KPK tidak mempermasalahkan dari vonis penjara yang dijatuhkan, tetapi mempermasalahkan dari uraian fakta dalam vonis yang Anda masukkan terjadi keterkaitan agar lebih konkret lagi diuraikan dalam vonis. Ya, untuk putusan jelas tidak ya. Putusan yang dimaksud vonis 8 tahun penjaranya tentu tidak dipersoalkan karena itu sudah sama. Yang lebih jadi perhatian KPK adalah kasus ini kan konstruksi besar dari dugaan keterlibatan sejumlah pihak. Karena itu ketentuan soal pasal 55 menjadi bagian penting. Dan juga fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh Andi Agustinus dalam agenda keterangan sebagai terdakwa pada saat itu dan juga di pembelaan itu sangat membuka keterlibatan pihak lain. Karena itulah menjadi penting bagi KPK untuk tetap mempertimbangkan dan mencermati penerapan hukum, terutama terkait dengan fakta-fakta keterlibatan sejumlah pihak lainnya juga, agar juga kasus ini nanti hasil akhirnya itu bisa membongkar peran semua pihak. Oke, baik. Terima kasih Mas Febri Diansyah, juru bicara KPK telah bergabung bersama dengan saya dalam Prime Time News.